Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang TWK. Jadi kita fokus ke literasinya, cuman beberapa sub yang akan dibahas. Sebentar ya, slide-nya belum pindah ya. Kita gini aja ya. Nah, pertama saya ingin menyampaikan dulu apa sih maksudnya literasi itu. Nah, jadi literasi itu dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Jadi di sini rekan-rekan harus paham akan membaca, tapi tidak kalau di tes TWK ini, di tes SKD ini teman-teman nggak suruh nulis, tapi memahami suatu bacaan secara detail, secara ringkas dan cepat gitu maksudnya. Jadi seperti itu ya. TWK itu nggak fokus ke menulisnya, tapi membacanya. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Sementara itu, menulis adalah mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Nah, ini beda ya. Jadi, rekan-rekan kalau membaca itu jadi harus memahami suatu bacaan. Nah, kalau menulis itu ya menuangkan sesuatu pikiran kayak gitu ya. Kalau udah paham, kita lanjut aja. Nah, ini materi sub yang akan disampaikan. Yang pertama tentang kalimat, terus nanti ada contoh dan contoh soal, terus nilai moral cerpen, contoh dan contoh soalnya juga ada, terus kesimpulan, menarik kesimpulan, contoh dan contoh soalnya nanti ada, dan terakhir itu tata kata baku. Nanti juga sama ada contoh dan latihan soalnya. Nah, pertama kita ke kalimat dulu. Nah, sebelum memahami apa itu kalimat, eh, kita tuh harus paham dulu dalam kalimat itu ada apa aja sih gitu. Jadi di kalimat itu nanti di dalam pembahasan atau soal itu akan ada beberapa jenis soal yang hadir gitu. Jadi nggak tentang jenis soalnya aja, tapi di sini teman-teman juga harus paham susunan kalimat itu seperti apa sih, struktur kalimat itu seperti apa, dan pola kalimat itu kayak gimana. Jadi teman-teman paham, oh susunan kalimat itu ternyata beberapa bagian yang emang mudah untuk dimahami. Jadi sehingga untuk mengerti apa itu struktur itu mudah gitu. Dari sub-sub kata, dari tata kata jadinya paham. Nah, terakhir setelah memahami susunan dan struktur itu, teman-teman akan paham tentang pola. Nah, ini ya. Bentar. Nah, ini susunan kalimat. Jadi kalimat itu terdiri dari tiga bagian gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada morfem, kata, frasa, dan klausa. Nah, kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa. Klausa itu terdiri dari dua kata ya, yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Jadi kadang di kalimat itu bisa menggunakan kata hubung atau tidak gitu, tergantung si polanya nanti seperti apa, apakah menjemuk atau tidak gitu, pasif atau tidak pasif. Nah, yang pertama ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Ini tuh sama aja sama kayak kata, cuman morfem kita nggak usah fokus ke morfem ya. Kalau di bahasa Indonesia kita langsung memahami apa itu kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Nah, rekan-rekan kalau misalnya mau kepoin tentang tata kata juga ada gitu. Tata kata banyak kan, ada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, kata ganti kayak gitu ya. Terus ada frasa dan klausa terdiri dari kata yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Nah, kalau frasa itu memiliki makna yang tidak bisa dipisah. Jadi artinya itu pakem gitu, harus seperti itu. Nah, kalau klausa itu masih bisa dipisah gitu. Jadi kalau si klausa itu biasanya terdiri dari subjek sama predikat. Nah, kalau frasa itu biasanya kayak kalau di susunan makna itu apa ya? Kayak misalnya kayak gini, di halaman. Nah, itu nggak bisa dipisah. Nah, kalau klausa itu biasanya kayak gini, ayah minum. Nah, kayak gitu. Contohnya gitu. Jadi si frasa itu punya makna sendiri. Kayak misalnya apa lagi ya? Hmm, bunga matahari. Nah, kayak gitu. Jadi bunga itu kan memiliki makna, matahari juga memiliki makna. Mereka punya makna masing-masing. Tapi kalau udah disatuin bunga matahari, jadinya maknanya satu kan. Daun telinga juga. Itu prasa disebutnya.
Nah, kalau klausa itu contohnya kayak tadi ayah minum, ayah makan, ibu mencuci, adik membaca, kakak menulis, kayak gitu. Bisa bedain ya. Jadi kalau prasa itu biasanya objek-objek yang memiliki makna. Kalau klausa itu sesuatu eh, objek yang memiliki aktivitas, kayak gitu ya. Nah, ini kita pengertian kalimatnya dulu. Nah, kalimat tadi ada udah dipahami ya, susunan berapa kata atau klausa yang bisa dihubung, bisa menggunakan kata hubung atau tidak. Nah, kalimat sangat berperan penting dalam hal komunikasi karena kalimat berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dan menggambarkan perasaan seseorang. Nah, di bahasa Indonesia itu kalimat itu bisa menjadi sesuatu untuk mengungkapkan atau sesuatu gagasan yang dituangkan dalam tulisan. Satuan bahasa terkecil dan terlengkap maknanya disebut kalimat. Jadi si kalimat itu udah memiliki makna, mau cuman tadi aku minum itu udah punya makna kan. Aku tuh lagi melakukan aktivitas yang minum air gitu. Aku menulis itu udah ada sesuatu makna tersirat kan. Hal ini dikarenakan pada sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep makna yang utuh. Maksudnya di sini konsep makna yang utuh tuh jadi harus tetap dilengkapi. Aku nulis apa gitu. Aku nulis di mana. Aku minum apa. Aku minum di mana. Kayak gitu. Bisa memiliki makna tapi harus tetap dilengkapi dengan sesuatu kata lagi gitu. Nah, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri serta mempunyai pola intonasi akhir. Jadi, tergantung kalimatnya mau pakai titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kita langsung ke ciri-cirinya ya. Nah, kalimat memiliki satuan ide dan makna yang utuh. Kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat, berarti ini sebutnya klausa ya. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalau kalimat bertanya berarti pakai tanda tanya. Kalau seruan atau merintah berarti tanda seru. Kayak gitu ya. Terus biasanya kalimat itu harus kapital awalnya. Terakhir, sebuah kalimat memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Nah, di sini rekan-rekan kalau pasti udah paham sih kalimat itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Nggak usah dirumusin juga sebenarnya udah paham ya. Cuman mungkin di sini teman-teman yang disorotnya nanti tentang polanya. Nah, kita pahami dulu tentang struktur karena ini berkaitan dengan si polanya nanti. Pertama ada subjek. Subjek adalah bagian berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pelaku berarti orang ya atau sesuatu yang sedang melakukan aktivitas. Pada umumnya subjek terbentuk dari kata benda atau nominat. Serta diletakkan di awal kalimat kayak tadi ya contohnya misalnya aku menulis novel di ruang tengah atau adik tertidur pulas di ruang tamu kayak gitu ya. Tidak hanya kata, subjek juga bisa diisi dengan frasa atau klausa. Misalnya tadi bunga matahari itu tumbuh di depan halamanku kayak gitu. Buah tangan yang aku beli biasanya kayak gitu. Jadi maksudnya prasa klausa itu kayak gitu ya. Bisa objek atau subjek yang ingin disebutkan, tapi maknanya utuh, maknanya satu gitu. Kayak gitu ya. Terus predikat, predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Nah, ini tuh gampang ya. Kata kerja atau kata sifat. Kata kerja tuh mudah ya untuk di apa ya, aktivitas ya yang kita lakukan sehari-hari aja gitu. Biasanya kalau di kalimat nggak akan beda jauh tentang aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Terus kata sifat itu biasanya menunjukkan karakter kita, karakter atau sifat kita yang dimiliki manusia sebagai kita yang perasa. Misal apa ya? Misal orang Korea sangat cantik. Nah, misal ya. Jadi orang Koreanya subjek, sangat cantiknya itu kata sifat kayak gitu. Atau aku terlahir dari orang kaya. Orang kaya kan dimilikinya cuma sama manusia karena itu disebut kata sifat kayak gitu. Paham ya? Lanjut ke objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat, tapi si objek itu jarang hadir, jarang tapi sering gitu. Gimana ya? Kadang-kadang gitu ya si hadirnya itu. Dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Maksudnya menderita ini bukan sesuatu yang negatif ya, tapi maksudnya sesuatu yang sedang dilakukan oleh si predikat atau subjek sebelumnya gitu. Tapi pada kalimat pasif, objek menjadi subjek. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Nah, ini rumusnya ya. Si objek itu harus ada di belakang predikat. Jadi gak boleh pisah. Dengan posisinya yang berada di belakang predikat, maka objek tidak didahului oleh preposisi. Pada umumnya, objek itu diisi oleh kelas kata nomina, personal nomina, atau klausa. Contohnya, contohnya kayak gini.
Ayah membaca koran olahraga di depan halaman. Nah, ayahnya subjek, membacanya predikat, koran olahraganya objek, di halamannya keterangan kayak gitu. Jadi kadang objek ini menerangkan sesuatu yang sedang dilakukan predikat, tapi jarang muncul. Kayak misalnya gini, eh, ibu memasak di dapur, objeknya nggak ada. Nah, kalau misalnya ditambahin gini, ibu memasak cumi-cumi di dapur. Nah, itu si cumi-cuminya jadi objek. Kebayang ya? Paham ya sampai sini? Lanjut keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Nah, ini tuh keterangan paling gampang dan sering ditemuin gitu. Menerangkan sesuatu, menerangkan entah itu tempat, entah itu waktu, atau sesuatu terhadap yang sedang dilakukan sebelumnya oleh si predikat atau menerangkan objek sebelumnya. Nah, ini pengertiannya. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan yang berupa prasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, oleh, dan tentang. Nah, ini tadi dibahas ya sebelumnya di objek. Maka objek tidak didahului oleh preposisi, sedangkan keterangan itu harus ada preposisinya. Jadi kalau keterangan itu kan di halaman, di rumah, di sekolah. Nah, kalau objek itu nggak usah pakai preposisi. Jadi nggak ada kan di koran olahraga. Me, Mekoran. Jadi nggak ada. Sedangkan preposisi itu harus ada gitu. Paham ya? Sedangkan keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan preposisi karena ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Nah, ini maksudnya di dalam kalimat itu ada induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kalau induk kalimat itu yang tadi, yang SOP, PK-nya udah lengkap. Nah, kalau misalnya nambah jadi anak kalimat, biasanya ada kata keterangan ketika, meskipun, sehingga, sedangkan, karena. Contohnya kayak gini. Ibu sedang memasak di dapur, sedangkan ayah membaca koran di halaman. Nah, itu tuh induk kalimatnya tadi yang ibu sedang memasak, anak kalimatnya si ayah yang sedang membaca. Kayak gitu. Terakhir, pelengkap. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Namun, posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakannya dengan objek atau cara yang kamu lakukan untuk mengidentifikasinya. Jadi kadang si pelengkap itu rada-rada menjebak gitu, ambigu gitu lah ya. Soalnya sama kayak objek gitu, si karakter posisinya tuh sama kayak pelengkap. Biasanya si pelengkap ini hadir di kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, karena si pelengkap ini posisinya untuk melengkapi si objek dan menerangkan sesuatu yang sedang dilakukan oleh si subjek. Agak susah ya, tapi sebenarnya si pelengkap ini mudah untuk dikenal itu ketika kita udah lihat kalimatnya bertumpuk. Kalau misalnya kalimatnya SPOK aja kan udah mudah kan. Oh, ini si subjeknya, oh ini predikatnya, oh ini objeknya, oh ini keterangan. Kayak gitu. Ini pengertiannya ya, pengertian SPOK sama PEL. Lanjut ya, kita ke pola. Nah, pola kalimat itu di bahasa Indonesia ada 8. Nih, yang paling umum itu SP. SP itu biasanya di bahasa Indonesia dibahasnya sebagai klausa aja karena tadi sekurang-kurangnya harus ada subjek sama predikat. Nah, SP itu pola yang terhitung yang paling dasar dan sederhana. Jadi yang paling umum, yang paling dikenal sama kita gitu. Sebab pola ini hanya berupa subjek dan predikat. Contohnya ayah bekerja, ayah, subjeknya ayah, bekerjanya predikat kayak gitu ya. Petani bercocok tanam, petaninya bercocok tanamnya predikat. Nah biasanya enggak ini apa sih? Ini jadinya si bercocok tanam jadinya klausa. Terus ibu guru sedang mengajar. Ibu gurunya subjek, sedang mengajarnya itu prasa nomina. Jadinya predikat gini ya. Lalu ada SPO, pola yang terdiri dari subjek S, predikat, subjek, predikat, objek. Ini biasanya dipakai sebagai contoh kalimat deklaratif, aktif, transitif, dan kalimat aktif, transitif. Contohnya, ibu mau masak nasi. Jadi maksudnya kalimat deklaratif, aktif itu, transitif itu apa sih? Jadi biasanya kata depannya ada me. Ada kata me. Nih contohnya ya, ibu memasak nasi. Adik sedang memainkan piano. Anak-anak sedang mengerjakan soal-soal ujian. Jadi SPO itu biasanya ciri khasnya ada me ya. Si aktivitasnya itu ada preposisi me. Nih, lihat lagi. Ibu subjek menanak nasinya, M-nya itu jadinya predikat, objeknya nasi.
Adik sedang memainkan piano. Adiknya subjek, predikatnya memainkan, pianonya objek. Anak-anaknya subjek, sedang mengerjakannya predikat, soal-soal ujiannya objek. Ingat ya, SPU itu ciri khasnya ada preposisi me. Lanjut, SPL, subjek, predikat, pelengkap. Biasanya pola ini digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif, instructif. Contoh kalimat deklaratif semisatif itu kayak gini. Tubuhnya berlumuran keringat. Kalau di sini preposisinya be ya, ciri khasnya ada be-nya. Nih, ini ada contohnya. Kelihatan kan? Nah, tubuhnya berlumuran keringat. C itu subjek, tubuhnya subjek, berlumurannya predikat, keringatnya pelengkap. Nih, jadi kadang si pelengkap itu gak beda jauh kan sama si objek. Cuman di sini kita bisa lihat kalau kalau si pelengkap ini sifatnya sifatnya menerangkan sesuatu yang sedang di apa ya? Kayak tadi ada makna yang maksudnya yang sedang diderita oleh si subjek kayak gitu. Terus ini langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Langit malam ininya subjek, bertaburannya predikat, bintang-bintangnya pelengkap. Anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anaknya subjek, sedang bermainnya predikat, layang-layangnya pelengkap. Nah, di sini biasanya nih ya, takutnya masih bingung. Pokoknya objek sama predikat pelengkap itu kadang ada di dalam satu kalimat atau kalimat yang bertumpuk. Tapi kalau misalnya si polanya itu SPO itu ciri khasnya itu ada kata me ya, preposisinya me. Kalau ada objek itu berarti depannya bakal si predikatnya itu si kata kerjanya ada preposisi me. Nah, kalau di pelengkap itu eh, si pelnya, si objeknya nggak ada, tapi si predikatnya itu berciri khas dengan kata imbuhan ber, gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ke SPK. SPK itu subjek predikat keterangan. Nah, ini juga paling sering umum lah ya, karena mudah subjek predikat keterangan. Nih contohnya, anak-anak bermain di lapangan. Ini paling gampang ya. Burung-burung bersahutan di pagi hari. Ini keterangan waktu. Paman sedang bercukur dengan menggunakan pisau cukur. Oh, ini keterangan menerangkan sesuatu yang sedang digunakan objek. Tadi ada dijelasin di eh, keterangan. Kalau misalnya keterangan itu bukan hanya menerangkan sesuatu tempat atau waktu, tapi di sini menerangkan sesuatu apa yang digunakan. Kayak gitu. Tanya dulu ya. Belum pindah ya slide-nya? Belum, Kak. Tanya ya. Loading. Nah, kejauhan. Nah, yang kelima itu ada SPOK. Nah, SPOK itu yang paling umum juga dalam suatu soal atau pertanyaan yang ditanyakan karena ini yang gampang diingat oleh teman-teman dan keumuman seseorang itu pasti SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, contohnya ini. Gampang ya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibunya subjek, membelinya predikat, sayur-sayurannya objek, di pasar tradisionalnya keterangan. Terus Dimas mengerjakan tugas sekolah dan dengan sungguh-sungguh. Dimasnya subjek, mengerjakannya predikat, tugas sekolah, tugasnya objek dengan sungguh-sungguhnya keterangan. Keterangan. Para petani menanam padi di pagi hari. Para petaninya subjek, menanamnya predikat, objeknya padi, keterangannya di pagi hari. Terus yang keenam itu ada subjek, predikat, objek pelengkap. Nah, ini ya, yang pakai pelengkap akhirnya, bukan keterangan. Nah, contohnya itu ibu membelikan adik pakaian baru. Ibunya subjek, membelikannya
objek, membelikannya predikat, adiknya objek, pakaian barunya pelengkap. Karena melengkapi sesuatu yang dilakukan tadi subjek, apa yang sedang diderita oleh si subjek atau objeknya. Adik membelikan kucingnya makanan kucing. Adiknya subjek membelikan predikat, objeknya kucing, pelnya makanan kucing. Nah, di sini kelihatan ya ciri dari objek sama sama pelengkap itu apa. Jadi rekan-rekan di sini bisa analisis, oh ternyata objek itu berdiri setelah predikat. Nah, pelengkap itu hadir setelah objek. Kalau di SPO, kalau di pola SPOPL ya. Nih, gampang banget pokoknya. Ibunya tuh subjek. Membelikan tuh predikat, adik sebagai objek, pakaian baru pelengkap. Jadi sesuatu yang diterangkan itu kan beda sama untuk melengkapi. Menerangkan itu menerangkan sesuatu, sesuatu untuk melengkapi yang sedang dilakukan sebelumnya oleh subjek. Nah, kalau pelengkap itu untuk melengkapi sesuatu yang sedang dilakukan si objek atau predikat, kayak gitu ya. Nah, terus yang ketujuh ada SPPPL eh, keterangan. Di sini pelengkap sama keterangan gabung, ketemu gitu dalam suatu kalimat. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Nah, di sini kata keterangannya gampang ya, menerangkan sesuatu. Ada kata waktu seharian gitu. Tubuhnya subjek, berlumuran predikat, pelengkapnya keringat, keterangannya tadi seharian. Terus di sini ada contohnya lagi, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anaknya subjek, bermainnya predikat, pelengkapnya bola, terus di tanah lapangnya itu sebagai keterangan. Di sini ngeh nggak apa apa yang bisa jadi untuk melengkapi. Di sini SPPPL itu ciri khasnya ada katanya ada imbuhan ber. Coba deh dibaca. Semua kata contohnya itu pasti ada ber, ya kan? Tubuhnya ber, anak-anak ber, kayak gitu. Jadi setelah ber pasti ada pelengkap, lalu ada keterangan. Nah, ini yang terakhir SPOP PEL K. Subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan. Ini yang paling komplit ya, paket komplit. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Nih, ini contoh biar nggak bingung. Ibunya subjek, membelikan predikat, adiknya sebagai objek, sepatu barunya pelengkap pada hari Minggu kemarinnya, keterangan. Udah paham belum di sini? Oh, jadi objek sama pelengkap itu posisinya untuk menerangkan sesuatu predikat atau apa yang sedang dilakukan subjek. Kayak gitu ya. Jadi kadang di bahasa Indonesia juga kita harus bermain sugesti gitu, sugesti atau insting. Jadi gak apa-apa bermain di dalam pikiran, ngerti kan? Jadi membayangkan sesuatu itu memudahkan kita untuk mengerjakan atau memahami sesuatu. Jadi jangan sampai mumet karena nggak paham, jadinya habis waktu di situ kan. Nah kita bermain, kalau di bahasa Indonesia bermain suku kata gitu, tapi tidak pikirinnya di diri sendiri aja. Kalau di matematika kan kita harus memahami rumus. Nah kalau di bahasa Indonesia kita harus memahami apa maksudnya SPO, apa maksudnya pola SPO, apa maksudnya objek, objek sama pelengkap itu sama, ternyata beda. Di sini teman-teman udah bisa bedain. Oh, ternyata kalau misalnya pelengkap sama keterangan ketemu itu pelengkapnya pasti di ciri khas di predikatnya ada kata ber. Oh, kalau misalnya pelengkap itu kalau misalnya di objek ciri khasnya cuman ada preposisi mem. Terus biasanya objeknya itu nggak selalu harus kata benda mati, tapi bisa benda hidup juga. Oh, objek itu bukan sesuatu tentang benda mati aja, tapi benda hidup juga atau sesuatu yang bisa melakukan sesuatu itu juga bisa menjadi objek kayak gitu ya. Nih contohnya lagi, adik membelikan kucingnya makanan kucing dengan uang sakunya sendiri. Adiknya subjek, membelikannya predikat, makanan kucingnya itu objek dengan, makanan kucingnya itu pelengkap, kucingnya itu objek, maaf, pelengkapnya makanan kucing, keterangannya dengan uang sakunya sendiri. Di sini udah kelihatan ya, oh ternyata keterangan ini posisinya bukan untuk menerangkan tempat atau waktu, tapi menerangkan apa yang sedang subjek awal yang ingin dilakukan gitu. Ternyata si subjek awal ini tuh ngeluarin uang buat si kucing. Kucing itu sebagai objek. Objek apa? Yang dibeliin makanan. Kayak gitu. Ini ya kalimat yang tadi ya. Jadi ada SP,
SPO, SPPL, SPO People, SPK, SPOK, SP People K, SPO People K. Kayak gitu. Lanjut ke contoh soal ya. Coba di sini ada soalnya kayak gini. Kakak mempelajari bahasa Korea selama 3 tahun. Kalimat berikut yang berpola dengan kalimat di atas adalah coba apa? Ini kakaknya subjek, mempelajarinya predikat, bahasa Koreanya objek selama 3 tahunnya keterangan waktu. Coba ada yang mau jawab gak? Coba ini gampang ya. Coba ini apa? Nih udah yang jawab nih. C. Oke, Kak. Coba semuanya udah jawab C. Langsung ya. C, C, C. Oh ya, rata-rata jawab C ya. Ntar slide-nya belum pindah ya. Kita bahas ya. Ntar ya, belum pindah slide-nya. Kita mau bahas dulu bareng-bareng. Oke, pada jawab C ya. Ntar ya, loading. Pola kalimat ini masuk ke tiukan. Iya, ada pola kalimat itu ini ada di kalau di sebelum memahami sinonim sama antonim itu kita kan langsung memahami tentang persamaan kalimat, yang persamaan kata itu sama. Jadi yang mana objek, yang mana predikat, yang di mana kita mempelajari tata kata, jadi sama. Cuman bedanya kalau di TIU itu kan kita harus setara gitu kan. Pola kiri sama kanan itu harus gimana? Kalau misalnya di TWK-nya mungkin anak kalimat sama induk kalimat kayak gitu. Ntar ya, kok nggak mau pindah-pindah. Aku stop screen dulu ya. Oke, Kak. Mungkin sambil tunggu Kak In nge-share ulang. Ini jawab aja untuk pola kalimat itu sebenarnya masuk di dua materi ya. Di TWK masuk, di TIU masuk. Cuma model soalnya itu berbeda. Kalau di TIU itu dia kayak persamaan kata. Cari yang kalimatnya itu polanya sama gitu. Jadi misalnya kayak soalnya tanyakan misalnya kayak ada kalimat gitu kan. Kalau untuk yang di TIU ya ada kalimat. Nah itu kita suruh menebak dia polanya apa. Nanti dicari di pilihan jawabannya itu yang polanya sama gitu. Misalnya kayak dia polanya SPOK, ya berarti di pilihan jawaban juga harus cari yang polanya juga sama SPOK gitu. Atau mungkin di yang soalnya itu kalimatnya SPPL, dicari juga yang di jawabannya itu yang polanya SPPL kayak gitu. Jadi apa dicari yang polanya sama gitu. Kalau di TWK mungkin disuruh nebak apa ya dalam dia ada paragraf, disuruh nebak kalimat dalam paragraf itu polanya apa gitu. Atau dicari yang masalah anak kalimat, induk kalimat kayak gitu disuruh nebak dia ini polanya apa atau enggak dia sebagai apa gitu, subjek kah, predikat kah, objek kah, atau keterangan kayak gitu. Jadi sebenarnya pola kalimat tuh masuk di keduanya ya, di TWK sama di TIU kayak gitu. Oke, lanjut Kak In. Oke, makasih Kaisan. Nah, tadi udah dibahas ya sama Kaisan. Sama gitu. Cuman perbedaannya kalau di TK itu ini pertanyakannya bukan tentang apakah sama apa tidaknya, tapi yang ditanyakan itu biasanya kayak tadi ini polanya sama, yang mana sih yang sama? Nah, tadi betul ya teman-teman jawabannya C. Udah pada mantap, udah pada paham ya, udah bisa membedakan mana yang sebagai objek, mana sebagai pelengkap. Nah, di sini tadi subjeknya kakak, predikatnya mempelajari. Yang C ya, ini jawaban yang C ya. Bahasa Koreanya sebagai objek, keterangan waktunya 3 tahun. Jadi yang sama itu yang C. Yang C itu jawabannya orang itu minum kopi tadi malam. Oke, lanjut ya. Nih satu lagi, coba. Adik bermain boneka pada di teras rumah. Kata boneka pada kalimat tersebut menduduki jabatan boneka. Itu sebagai apa? C. Lagi. Oke, udah pada jawab. Kita bahas ya. Nah,
Jawabannya itu D, sebagai pelengkap. Nah, di sini subjeknya adik, predikatnya bermain, pelengkapnya itu boneka panda, keterangannya di teras rumah. Berdasarkan keterangan tersebut, maka kata boneka panda memiliki jabatan sebagai pelengkap. Coba kita lihat tuh ya, bisa salah. Akunya bisa salah. Oh, pilihan ganda, tolong bahas. Nah, ini, yang subjeknya itu sebagai adik ya. Jawabannya C ya, mungkin aku salah. Benar. Di sininya bermain tadi katanya kalau di pola itu, kalau misalnya ber itu, bentar ya, kita cek ya biar nggak salah. Oh enggak, kan ber, berarti pelengkap ya teman-teman. Nih, kata ininya, apa? Kata predikatnya itu ada preposisi ber. Ingat ya, kalau ber itu harus apa? Harus jadi bukan objek, tapi pelengkap. Nih ya, predikatnya, predikatnya bermain. Nah ini tuh imbuhan ber ya. Bermain. Ingat, kalau yang pelengkap itu harus apa? Kalau objek itu harus kayak gimana? Di sini Kak bisa jadi objek kalau katanya main doang ya. Kalau kata si kata predik. Nah, ini pelengkapnya boneka. Paham nggak? Ngerti nggak? Coba nih kita cek lagi ya polanya nih. Kita cek lagi nih. Yang 7, SPPK. Tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras. Anak-anak bermain bola di tanah lapang. Coba. Nggak paham kakak. Kalau main juga pelengkap kakak. Ini nih, coba nih. Tadi kan kita belajar tentang SPPPLK. Nih, di sini contohnya adik bermain boneka panda di teras rumah. Ini di teras rumah itu keterangan. Kita warnain jadi warna biru. Ini keterangan. Adiknya itu subjek. Tadi apa? Kalau misalnya pelengkap itu, kita warnain ini. Nih, kalau misalnya objek, nih kita balik lagi nih ke objek ya. Ke SP. Nih, kalau misalnya objek itu biasanya ciri khasnya si predikatnya itu kata preposisinya atau imbuhannya itu me. Nih, me ya. Biasanya si katanya itu me. Nah, kalau kita lihat pola kalimat yang SPPL, nih, lihat nih yang 6 nih. Ini si predikatnya itu me semua. Karena si posisinya, si objeknya itu sama si pelengkapnya itu kan beda kan kedudukannya. Ingat objek itu nggak harus selalu tentang benda mati atau benda hidup. Pelengkap juga nggak harus tentang menerangkan sesuatu yang harus diterangkan oleh keterangan. Karena beda kedudukan. Nah ini pola yang ketujuh sama kayak di contoh soal. P-nya itu, predikatnya itu ciri khasnya imbuhannya ber. Paham nggak? Kalian pernah belajar gak kalau me itu harus di kalimat apa, kalau ber itu harus kayak gimana, kalau aktif di pasif itu harus kayak gimana? Coba atau ada yang masih nggak paham? Soalnya kita kan udah belajar tentang 8 pola nih. Tadi saya sudah menerangkan kalau objek itu posisinya harus kayak gimana. Si predikat itu bisa lengkap sama objek itu biasanya kata predikatnya itu si imbuhan preposisinya itu kata ciri khasnya adalah si objeknya si subjek itu melakukan sesuatu yang aktif. Biasanya ciri khasnya mem. Nah, si objek itu bakal hadir dengan si pelengkap, tapi posisinya mereka itu berdua, kedudukannya itu berbeda. Karena nanti si pelengkap itu untuk melengkapi si objek. Objek itu nggak harus selalu tentang benda mati atau benda hidup. Nah, di contoh soal ada benda hidup sama benda mati nih ya kan? Nih, mana tadi? Nah, adik bermain boneka panah di teras rumah. Adiknya itu sebagai subjek. Bermainnya itu bisa kalau misalnya mau jadi objek bonekanya, berarti ini apa? Coba. Adik memainkan boneka panda. Paham nggak? Sedangkan di sini si imbuhan atau preposisinya itu bermain.
Jadinya si boneka itu sebagai pelengkap. Kalau ini Kak, boneka dimainkan adik bisa nggak? Bisa. Itu bonekanya tetap jadi pelengkap karena tadi kalau si misalnya si boneka mau jadi objek, si kata mainnya itu harus lebur jadi memainkan. Kalau di sini kan adik bermain kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Inggris kan kita belajar tentang gimana sih penggunaan hari ini tidak atau dilakukan banyak atau tidak banyak. Kalau di Indonesia kan bermain, memainkan, main itu beda makna kan? Ngerti nggak? Maksudnya beda makna itu bukan maknanya bukan gak main, tapi main itu untuk apa? Bermain itu untuk apa? Memainkan itu untuk apa? Dimainkan itu seperti apa? Kayak gitu. Sedangkan si polanya itu, si bahasa Indonesia ini ternyata udah membuat pola kalau misalnya pelengkap sama objek itu si kata predikatnya harus seperti apa? Kayak gitu. Tadi kan dibahas preposisi itu seperti apa. Paham, paham. Gimana? Ada yang masih mau nanyain? Masih bingung? Nah, ini ada yang ngejelasin nih. Nih, Raihan ya, aku bacain ya. Jadi, intinya apabila predikat itu tidak memerlukan objek seperti adik bermain, nah itu kan kita sudah tahu kalau adiknya sedang bermain. Nah, kata bermain inilah yang disebut predikat. Dan kata setelahnya itu pelengkap yaitu boneka. Nah, apabila predikat yang memainkan adiknya sedangkan memainkan, maka timbul pertanyaan memainkan apa sih? Nah, itulah kalau predikat itu membutuhkan objek. Apabila predikat tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia membutuhkan objek. Nah, gimana? Nah, jadi kalau mau dijadiin objek, predikatnya harus diawakili dengan me ya, Kak. Nah, iya. Jadi di sini juga sebenarnya teman-teman harus mempelajari juga imbuhan. Sebenarnya ada sih materi imbuhan. Jadi gini nih, biar nggak bingung gitu. Terus karena udah kebayang gitu, udah kebaca kalau misalnya kita itu biasanya akan stuck di objek sama pelengkap. Nah, itu tuh seluruh masalah yang pasti kita lalui untuk apalagi di soal ya. Di soal itu istilahnya soal itu jahat, gak akan ngasih tahu yang mana eh si kalimatnya itu sedikit tapi pasti bakal banyak kayak gitu. Ngerti ya? Paham ya? Makasih ya yang udah bantu jawab. Jadi udah dijelaskan secara logis gitu. Kalau di Tio harus logis gitu ya. Kita lanjut ya. Soalnya lumayan masih banyak materinya. Nah, kita lanjut ke nilai moral cerpen. Di sini, kalau di literasi TWK itu biasanya, kenapa sih harus tentang cerpen? Biasanya kenapa milih cerpen? Karena ceritanya singkat ya, jenis karya yang berbentuk prosa fiksi, tapi singkat, cuman kurang lebih dari 10.000 kata. Terus dibacanya itu mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, biasanya si cerpen ini kenapa diangkat untuk dijadikan soal beberapa tes gitu karena ceritanya tidak akan beda jauh tentang kehidupan sehari-hari berkaitan tentang masyarakat. Nah, pertama itu si cerpen ini punya fungsi. Ada 5 fungsi katanya. Ada fungsi rekreatif. Pertama, cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur. Itu udah tentu ya, apalagi untuk anak-anak. Berarti itu untuk pembelajaran pendidikan pasti fungsinya jadi rekreatif. Lalu ada fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Biasanya kalau yang estetis ini yang ceritanya tentang indie-indie, tentang senja yang kayak gitu, menggambarkan sesuatu. Nah, yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, biasanya di dalam soal beberapa tes itu yang disorotinya itu untuk kita itu fungsi moralitasnya. Di manakah nilai-nilai norma atau moral yang dapat kita petik amanat apa yang bisa kita dapat dari cerpen tersebut. Yang keempat, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam cerita. Ini sama ya kayak moralitas. Yang terakhir, religiusitas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembaca. Nah, pasti pertanyaan teman-teman, kenapa sih harus cerpen? Kenapa harus dibahas? Karena di beberapa tes ternyata cerpen ini masuk gitu ya. eh, yang ingin disampaikan TWK itu kan tadi tentang literasi. Berarti di sini kita harus membaca, ya kan? Jadi kalau di TWK itu
kita harus membaca. Berarti cerpen itu salah satu soal atau materi yang dapat dituangkan untuk mewakili tadi membaca kita dinilai di sini. Apakah kita peka atau langsung bisa memetik sesuatu dalam bacaan tersebut. Nah, ini tadi ya kita beralih ke fungsi. Fungsi moralitas. Di sini berarti kita harus memahami nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Yang pertama, nilai agama atau religius. Teman-teman udah pasti tahu lah ya. Kalau misalnya religius berarti berdasarkan hukum-hukum dalam ajaran kitab suci. Hal ini berdasarkan benar atau salah, halal atau haramnya pada aturan atau kaidah agama tersebut. Biasanya yang tentang religius ini nggak akan beda jauh tentang untuk anak-anak sih ya, yang mana yang baik dan benar, mana yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Terus ada nilai moral, ini yang paling banyak dipertanyakan dalam cerpen dan disampaikan pada cerpen, nilai yang didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti masyarakat. Ini kita ya sebagai masyarakat itu harus seperti apa sih, amanat apa sih yang bisa disampaikan dan dipahami oleh kita. Terus nilai sosial, berdasarkan adat istiadat yang dianut masyarakat sosial setempat. Ini sosial tuh tentang kita gimana sih hidup sebagai manusia yang saling bergantungan, kita harus gotong royong kayak gitu biasanya. Terus nilai politik, nah ini tapi di cerpen itu biasanya jarang ya untuk menyampaikan nilai politik karena biasanya di bahasa Indonesia untuk mengkritik sesuatu tentang pemerintah itu biasanya dalam teks anekdot gitu, jadi jarang. Tapi di sini katanya berkaitan dengan permasalahan politik atau pemerintah umumnya muncul sebagai kritik, membangun atau koreksi terhadap jalannya pemerintah dan upaya menyampaikan aspirasi rakyat. Biasanya kalau tentang politik gak akan beda jauh ya tentang menyindir ya, menyindir sesuatu yang tidak terjalankan, terrealistiskan kayak gitu. Terus yang nilai budaya, ini biasanya suatu nilai yang turun menurun. Biasanya kepercayaan A itu nanti dituangkan dalam cerpen. Misal kalau di Sunda itu gak boleh keluar malam. Misal judul cerpennya Pamali. Terus diceritain kalau pada maghrib itu diceritain mistis-mistis gitu. Terus kenapa sih harus nilai budaya? Karena itu kepercayaan orang Sunda biasanya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Yang terakhir nilai estetika yaitu berkaitan dengan ukuran keindahan tentang suatu dalam cerpen. Nah, biasanya ini kata diksinya itu dinilai gitu. Biasanya ini yang orang-orang yang estetik, yang gimana di foto cerpennya, terus kayak ini bagus banget kata-katanya, misal menggambarkan senja yang tadi yang menggambarkan sesuatu kondisi yang emang bagus untuk dipoto gitu atau diabadikan, tapi berupa kata-kata kayak gitu. Tapi di sini teman-teman sorotin yang nilai sosial, budaya sama moralnya ya, karena itu pasti yang akan ditanyakan. Kita lanjut. Nah, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan baik dan buruk yang tidak memandu kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan penting nilai moral sebagai nilai yang dapat mendorong orang untuk bertindak dan sebagai sumber motivasi. Karena itu, nilai-nilai moral cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Moral adalah suatu pedoman dalam perilaku yang diterapkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi dengan individu lainnya, sehingga terjadi rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Pendapat lain mengatakan moral merupakan sesuatu yang bertautan dengan kaidah-kaidah tingkah laku, akhlak, budi pekerti, yang kemudian membentuk karakter dalam diri seorang sehingga dapat menilai dengan benar sesuatu yang baik dan buruk dalam kehidupan. Ada yang nanya ya? Contohnya, beda nilai moral sama sosial contohnya gimana Kak? Jadi gini, kalau moral itu moral kan kita budi pekerti kita. Misal kita kalau ketemu orang tua, guru, orang-orang yang tua itu harus gimana? Harus salam, harus assalamualaikum, harus mengucapkan kita harus yang duluan legowo, kita harus duluan yang di Sunda mah ambis budi, kita harus mendahului. Sedangkan kalau sosial, kita berhidupan sosial nih. Kita tinggal di rumah pemukiman padat penduduk. Kita harus gimana sih kalau setiap hari Minggu ada Minggu bebersih? Berarti kita harus ikutan acara Minggu bebersih itu karena kita bersosial. Kita harus ikutan sebagai masyarakat di situ. Gimana moralnya? Berarti kalau misalnya ada orang tua, ada orang yang harus kita hormati, sejak hormati itu maksudnya bukan untuk pejabatannya. Gimana sih kita kalau ke orang tua harus salam, memperkenalkan diri. Saya ini salah satu warga di sini, mohon bimbingannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sosial itu, oh saya sebagai manusia yang nggak bisa hidup diri sendiri harus bergotong royong, harus ikutan acara masyarakat kayak gitu. Ngerti nggak Ahmad? Yang lain ngerti moral sama sosial. Paham Kak, ngerti, mantap. Lanjut ya. Soalnya masih banyak.
materinya. Nah, terus kenapa sih cerpen itu harus berlatar belakang masyarakat? Nah, tadi ya disebutin biasanya cerita-cerita cerpen itu nggak akan beda jauh kita itu biar peka sama sadar akan situasi kayak tadi. Kadang kita tuh untuk nilai moral aja kadang gengsi ya kan, apalagi zaman-zaman generasi Z ya gitu. Kita sebagai generasi Z itu milenial itu kadang gengsi buat memulai sesuatu. Kita yang generasi sekarang itu pengennya di malah diajak duluan, padahal kan nggak boleh gitu ya. Harus kita yang menyodori atau apa ya, mau harusnya inisiatif sendiri, sedangkan kita yang sering habiskan waktu di rumah jadinya ngaruh gitu, jadinya kita nggak mau berbaur, jadinya kita pengennya diajak duluan padahal itu nggak boleh. Makanya di sini kenapa yang ditekankan di dalam cerpen dan yang dipertanyakan yang disampaikan oleh cerpen itu amanat, amanat pesan moral untuk kita. Nah, latar belakang masyarakat adalah faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat tempat pengarang tumbuh dan hidup. Latar belakang masyarakat ini turut mempengaruhi pemikiran pengarang dan sikapnya terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, yang turut mempengaruhi cerpen pengarang. Latar belakang masyarakat ini biasanya berupa ideologi suatu negara, kondisi politik suatu negara, ekonomi atau sosial suatu negara, kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Jadi kenapa sih harus ada nilai moral? Kenapa sih ditekankan tentang latar belakang yang tadi ya? Kita itu sebagai generasi Z biasanya kurang peka terhadap apa yang ingin disampaikan oleh sesuatu berbentuk sastra. Makanya disampaikan cerpen. Nah, ini ya amanat. Terus tadi aku nyinggung ngebahas tentang amanat. Nah, amanat dalam cerpen adalah unsur nilai pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Amanat sebuah cerpen ini biasanya dapat dilihat berdasarkan tema dan konflik dalam cerita. Amanat dalam cerita dapat dibagi dua, yaitu amanat eksplisit dan amanat implisit. Eksplisit dan implisit maksudnya gini. Jadi si amanat itu antara ada dan tidak ada dalam cerpen, ngerti nggak? Jadi ada yang ada dalam teks dan ada yang tidak dalam teks. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kayak gini. Aku adalah salah satu orang yang sangat bekerja keras, selalu membanting tulang. Nah, itu secara eksplisit udah tersampaikan bahwa si tokoh aku ini adalah salah satu tokoh yang bekerja keras, mandiri, bla bla bla. Nah, sedangkan kalau implisit itu kayak gini. Pada suatu pagi hari, Rani harus bangun pagi karena dia tinggal sendirian. Dia hidup di perantauan yang sangat jauh, tapi dia tidak pernah mengeluh. Bisa bedain kan? Inspilit itu berarti makna tersuratnya tidak tersampaikan dalam teks, tapi kita bisa tahu, oh ternyata si tokoh Rani ini salah satu tokoh yang pekerja keras, yang baik, yang selalu hidup mandiri, banting tulang kayak gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Soalnya ini di grup, di chat lagi bahas yang lain. Tahu nih Kak, di chat malah pada bahas materi lain gitu. Jadinya ikutan baca. Nah, lanjut dulu ya. Amanat eksplisit adalah amanat yang bisa langsung dipahami pembaca karena disampaikan langsung oleh pengarang dalam cerpen. Sementara amanat eksplisit adalah amanat yang tidak dituliskan secara terbuka oleh pengarang terus disimpulkan sendiri oleh pembacanya. Bisa bedain ya. Tadi udah bedain ya. Contohnya tokoh si aku itu menyebutkan aku pekerja keras. Tapi kalau misalnya eksplisit itu, tokoh Rani harus bangun pagi karena dia hidup di perantauan tapi dia tidak pernah mengeluh. Nah, misalnya kayak gitu. Paham ya? Lanjut, kita ke kalau nggak salah contoh soal belum. Iya, kejauhan. Nah, kita ke strukturnya dulu ya. Ini gak akan aku baca semua ya, tapi nah, teman-teman, kalau misalnya ternyata di TWK itu karena ngabisin waktu untuk membaca, apalagi cerpen ya, untuk paragraf gagasan utama, itu pasti bakal ngabisin waktu karena kalian itu harus baca semua teksnya. Tapi kalau di cerpen, untuk memahami suatu amanat atau nilai atau apa yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut, baca aja konfliknya. Nah, ini ada ya ketiga. Jadi ada orientasi, ada pengungkapan peristiwa, ada peningkatan konflik, ada puncak konflik, penyelesaian koda. Nah, teman-teman baca aja sih konfliknya.
emang sih jadi intinya tetap harus baca. Cuman jadi kalau misalnya biasanya di cerpen paragraf 2 atau 3 itu termasuk konflik dalam cerpennya, termasuk klimaks si cerpennya kayak gimana. Nah, di situ biasanya ketahuan, oh cerpen itu ternyata tentang ini, atau teman-teman membaca amanatnya itu bisa dari awal kayak tadi si tokoh aku sama Rani itu bedanya apa sih amanat yang ingin disampaikan oleh si tokoh kayak gitu. Jadi baca aja sih konfliknya kalau misalnya pengen tahu nilai moral atau nilai yang tersiratnya. Kayak gitu ya. Iya, harus fokus karena di bahasa Indonesia itu hati-hati ya. Kadang menjebak. Kadang karena kita udah kepedean, oh ini tentang amanat nih. Ternyata yang ditanyain itu bukan itu. Ternyata malah amanat yang tidak disampaikan adalah, nah biasanya kayak gitu. Atau enggak kayak gini, eh tokoh yang tidak ada dalam cerpen adalah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau di cerpen baca dulu soalnya ya. Jadi apa yang ingin ditanyakan gitu. Apakah amanatnya, apakah tokohnya, atau nilainya. Kayak gitu. Langsung ke contoh soalnya ya. Boleh baca dulu. Di sini nilai moral yang baik dari tokoh Kuko adalah coba nih nilai moral. Coba boleh baca dulu. Boleh baca awalnya atau akhirnya, boleh tengahnya aja bebas. Se apa ya? Nangkepnya kalian gimana? Jawab atau baca dulu deh. Sambil tunggu jawaban, apa ya, ada penyampaian dulu sedikit dari abang. Buat yang nanya ada recordnya apa enggak, tenang aja, nanti ada recordnya kok. Setiap Zoom dari Hore Digital pasti di record, dan nanti recordnya diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi buat yang belum subscribe channel YouTube-nya, bisa subscribe biar nggak ketinggalan info mengenai update record Zoom-nya ya, sama update kayak video pembelajaran, video materi tuh, dan segala macam. Sama terus buat yang nanya materi, untuk materi nanti di share-nya di grup paket Bimbel Premium ya, grup paket Bimbel berbayar dari Hore Digital. Jadi selain yang siswa paket bimbel premium sama bimbel berbayar, nggak akan dapat materinya gitu. Hanya bisa ngelihat apa recordnya aja di channel YouTube-nya Ori Digital. Gitu. Terus buat yang nanya masalah jadwal Zoom hanya diinfokan di paket bimbel premium sama paket bimbel berbayar ya. Tuh. Selebihnya ya nanti tunggu aja info Zoom-nya lah. Jadi nggak dikasih tahu jadwalnya gitu. Karena jadwal Zoom itu sesuai dengan requestan dan permintaan dari siswa paket bimbel premium. Sama untuk materinya juga sama kayak gitu. Jadi buat yang mau tahu jadwal Zoom-nya, mau minta request materi, minta request latsol, bisa ikutan ke paket bimbel premium dari Bimbel Hori Digital. Oke, lanjut Kak. Oke, makasih. Udah ada yang jawab? Bentar ya. B, A, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke. Di sini katanya sih Kuko ya. Nilai moral yang baik dari tokoh Kuko adalah jawabannya itu Kuko nih. Nah, di sini di akhir itu Kuko udah aku baca dulu ya sih klimaksnya. Kuko bahagia bisa menolong Dema walau belum bisa menemukan sesuatu untuk hadiah ibunya. Dema berterima kasih dan minta maaf sering mengganggu Kuko. Jawabannya itu A ya, rela berkorban walau sangat membutuhkan. Jadi si Kuko ini kan lagi butuh sesuatu, tapi dia tuh rela juga buat eh, apa ya? Buat nolong gitu. Intinya dia si Kuko itu lagi kesusahan, tapi dia juga bisa untuk menolong orang gitu. Untuk yang B itu benar juga ya, sangat perhatian dan sayang ibu. Tapi di sini si konfliknya itu, si masalahnya itu enggak nyorotin ibunya ya, tapi si Kukonya itu gimana sih gitu si kondisinya, si tokoh si Kuko ini gimana sih gitu. Baiknya dia itu gimana? Dia sangat sayang ibu, tapi yang ingin disampaikan si cerpen ini bukan itu. Kayak gitu. Paham? Itu ya yang jawab A. Oke, kita lanjut ke ini. Ini gampang nih. Ini tentang konflik juga. Konflik yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah ini gampang sih.
Hanya itu alasan mama melarang Anissa menikah dengan Handoko. Bibir Anissa menyindir sinis. Oh, alangkah pitiknya pikiran mama. Lalu apa artinya kemuliaan hati mama? Coba ada yang mau jawab? Ini gampang ya. Aku langsung jawab aja ya. Ini jawabannya B. Anissa dilarang menikah dengan mama dan kakaknya. Ini udah ketahuan di awal. Hanya itu alasan mama melarang Anissa menikah dengan Handoko. Kayak gitu. Gampang ya. Ini emang belum sampai ke eh, nilai sosial dan moral sih. Cuman di sini teman-teman udah ngerti, oh ternyata cerpen itu mudah kalau kita fokus ke apa yang ditanya gitu. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya di soal tentang amanat, emang bacanya harus detail dan rinci ya. Makanya di sini ditekankan tuh literasi teman-temannya harus fokus. Mantap, lanjut ya. Nah, sekarang ke kesimpulan. Nah, biasanya di TWK itu kesimpulan paling ada di awal soal, biasanya di gagasan utama. Nah, kalau pengen ngerti tentang kesimpulan itu gampang sih ya menyimpulkan gitu. Maksudnya menyimpulkan itu kita kan menarik kesimpulan dari beberapa paragraf. Nah, ini kita ke pengertiannya dulu. Kesimpulan teks bacaan merupakan fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun teks bacaan. Untuk membuat kesimpulan, maka harus mengumpulkan ide pokok yang ada pada kalimat utama serta informasi-informasi penting yang ada pada kalimat. Tapi sebelum itu, kita perlu memahami tentang unsur pada paragraf. Paragraf yang baik umumnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat paling umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, akhir paragraf, maupun campuran. Contoh paragraf ada di halaman ini. Dalam kalimat utama tersebut biasanya kita bisa memperoleh ide pokok, sedangkan kalimat penjelas berisi informasi-informasi pendukung untuk kalimat utama. Jadi maksudnya untuk menyimpulkan sesuatu kesimpulan dalam paragraf itu kita harus memahami dulu ide gagasan atau ide utama atau kalimat utama yang ada pada paragraf. Nah, ini langkah-langkah menarik kesimpulan itu ada 6 katanya. Secara umum ya, membaca teks bacaan dengan teliti ini tentu, jadi teman-teman harus baca, tapi nggak usah berulang gitu. Untuk mengerjakan soal di PG itu nggak usah berulang, kecuali kalau misalnya esai ya boleh berulang, karena pasti untuk esai itu pekerjaannya ada space waktu banyak. Sedangkan di PG nggak ada kan membaca teks. Yang penting jeli aja. Oh ternyata gagasan utamanya ini nih, misal ada di awal yang tadi. Oh aku berarti tinggal menarik kesimpulan inti dalam paragrafnya itu apa. Dua, menentukan kalimat utama paragraf. Ingat ya, dalam gagasan utama dalam paragraf itu kita harus nentuin kalimat utama atau ide gagasan dalam kalimatnya. Menentukan ide pokok ya sama aja. Menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Nyusun ide pokok dan informasi penting. Merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Kayak gitu. Bentar ya. Nah, ini ada membuat eh, kesimpulan paragraf. Boleh dibaca dulu. Nah, ini membuat kesimpulannya. Bentar ya, berisik di luarnya. Nah, di sini membuat kesimpulan paragraf itu kayak gini. Kita pahami dulu untuk paragraf pertama ya. Paragraf pertama itu katanya ada beberapa kalimat nih. Nah, kalimat utamanya itu ada di awal. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi jenis paragraf ini yang tadi itu termasuk nih, kan ada dua paragraf nih. Ini tuh termasuk deduktif karena ada di awal. Ide pokoknya itu awan hewan ovipar. Informasi pentingnya ada di kalimat kedua. Ovipar adalah bertelur. Terus kalimat ketiganya ayam bertelur setelah. Jadi kita kalau misalnya boleh coret-coret soalnya kita boleh ngebuletin, ingat di bahasa Indonesia itu kita harus bermain insting, logika, harus mulai bermain pikiran. Jadi
oh ini nih yang ini, oh ini ternyata yang intinya, oh ini ternyata kunci jawabannya, oh ini ternyata informasi pentingnya kayak gitu. Jadi kesimpulan paragraf pertama itu ini intinya ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur selama berusia 5 bulan kayak gitu, paham? Kayak gitu. Lanjut ya. Untuk yang keduanya, paragraf keduanya tuh kayak gini. Nah, ini ada sama ya beberapa kalimat, terus sama ini deduktif, kalimat utamanya ada di awal. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Nah, itu inti kalimatnya. Nanti disampaikan pastinya kalimat utama itu untuk mewakili paragraf atau kalimat selanjutnya kan dari inti kalimat itu si paragraf selanjutnya pasti membahas tentang dagingnya, telurnya, bulunya, kayak gitu. Apa sih yang bagus? Telurnya nanti bisa diapain? Dagingnya nanti untuk apa? Terus gimana bulunya? Manfaatnya apa? Kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi dalam satu kalimat itu bisa mewakili beberapa paragraf. Jadi dari satu kalimat itu ngaruh buat kalimat lainnya. Jadi kalau di Indonesia harus ada kohesi dan koherensi. Satu dan lainnya itu harus berhubungan. Jadi dalam satu kalimat inti, dalam paragraf intinya, si deduktif ini mewakili kalimat seterusnya. Jadi, oh si dagingnya itu untuk apa? Oh telurnya itu untuk apa? Oh bulunya itu gimana? Ngerti ya? Nah, ide pokoknya ini. Ayam diambil daging, telur, dan bulunya. Informasi pentingnya, dagingnya ayam lezat dan bergizi. Yang kedua, telur ayam dapat dijadikan berbagai olahan. Yang ketiga, bulunya dapat dijadikan kemoceng dan kerajinan tangan. Nah, kesimpulannya, ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dapat dijadikan berbagai olahan, dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Paham? Gampang ya. Jadi kalau misalnya buat kesimpulan itu kita nggak usah fokus, nggak usah pusing ke banyaknya paragraf, tapi kita lihat kalimat awalnya aja. Oh ini tuh misal tentang apa ya? Lapisan ozon yang bocor misal. Oh berarti nanti ngebahas tentang dampaknya. Oh berarti nanti bahas tentang gimana penanggulannya kayak gitu. Paham ya? Jadi, dalam buat kesimpulan teks bacaan, maka kesimpulan dari paragraf pertama dan paragraf kedua harus dipadukan. Kayak gitu. Tadi udah maaf ya, ada tukang ngamen. Ada iklan ya, Kak? Maaf ya, lanjut ya. Ngerti nggak? Nah, ini kita ke tips and triknya. Tadi udah paham belum maksudnya untuk menarik kesimpulan itu kayak gimana? Jadi dapat ditarik dari satu kalimat untuk mewakili beberapa kalimat selanjutnya. Nah, untuk membuat isi paragraf yang efektif, kita itu perlu membuat kesimpulan yang baik. Hal ini mencakup penulisan bagian penutup atau kesimpulan yang terdiri atas dari 1 sampai 3 kalimat. Kalimat-kalimat tersebut berfungsi sebagai paragraf kesimpulan dalam esai, mengulang pernyataan dari topik utama dan mengulas poin-poin yang sudah dibuat. Untuk menyimpulkan paragraf pendukung secara efektif, periksa kembali isi paragraf tersebut, susun kalimat penutup dan hindari kesalahan-kesalahan umum. Jadi, kalau dalam menarik kesimpulan itu nggak boleh ada opini, tapi harus ada dalam si paragraf tersebut, topik tersebut yang disampaikan dalam paragraf atau gagasannya kayak gitu. Kita ke contoh soalnya ya. Kalimat untuk kesimpulan kayaknya udah pada ngerti deh karena sebelumnya udah sering ngebahas. Nah, ini ada contoh soalnya. Kesimpulan paragraf di atas adalah, boleh mau langsung jawab, nanti aku langsung jawab aja. Karena gampang ya buat kesimpulan. Yang ke satu, ini satu ya. Yang ke satu ini jawabannya apa? Udah ada yang jawab?
Oh, udah ada yang jawab nih. Nomor satu jawabannya apa? Satu C, D, D. Nah, nomor satu jawabannya D, betul ya. Di sini katanya ngebahas tentang leptosit leptosifrosis. Tapi yang disorotinya bukan ininya ya, tapi di sini katanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leber. Jadi intinya itu di sini kita bisa lihat ya, nih eh, nih di akhirnya itu disampaikan kalau kita itu, nah terus kadang lupa nyampein kesimpulan itu apa ya? Kalau misalnya soalnya baik itu kadang langsung ngasih tahu biasanya ciri khasnya itu oleh karena itu, sebab itu, maka dari itu biasanya apa disampaikan seperti itu kesimpulan itu. Nah, ini yang nomor satu itu udah baik sih soalnya udah ngasih clue nih di akhir. Oleh karena itu, nah ini namanya kalau dicerpen tersirat karena ada dalam tulisan expilit ini expilit itu ya. Kalau yang nomor dua itu jawabannya eh maaf kebalik. Satu itu jawabannya B. eh Kalau misalnya yang nomor dua itu D. Ini ya jawabannya maaf. Ini jawabannya D. Maaf ya, kurang teliti. Nah, tadi tapi tetap kesimpulan itu biasanya kalau yang baik itu biasanya di ciri ciri khasnya itu ini ada oleh karena itu, tapi belum tentu sih itu jadi simpulan. Lihat lagi aja jawabannya apa betul atau tidak gitu ya. Jadi kesimpulan itu biasanya ciri khasnya kayak gini, oleh karena itu, maka dari itu, kayak gitu. Kita lanjut ke materi terakhirnya dulu ya. Untuk kesimpulan ini pada paham nggak? Kenapa jawabannya B? Jawabannya karena di sini kita lihat kan leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptorhisa sp. Nah, kita tuh eh, suaranya nggak kedengeran ya. Nah, jadi kenapa jawabannya B di sini kita bisa lihat kalau si leptospirosis ini disebabkan oleh si hewan. Nah, di sini kalimat selanjutnya itu nyebutin penyebabnya. Apabila tikus terinfeksi tinja atau kucing dapat menularkan virus pada manusia, penyakit juga disebut penyakit whale, demam sawah, demam motong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, di sini simpulan yang disampaikan si inti dari sisi paragraf ini itu, kalau si penyakit ini tuh kenapa ada gitu, dari mana hadirnya. Intinya itu dari ini kan. Leptospirosis leptospirosis sudah Fabaliut dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Kenapa itu? Karena di kalimat selanjutnya itu disebutkan penyebab-penyebabnya. Kayak gitu. Jadi harus berkaitan. Selanjutnya ini yang kata tidak baku yang terakhir. Kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Sementara kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan saat ini. Kita memakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POEB. Tapi sekarang diganti jadi EYD lagi ya. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Tidak baku itu kata yang tidak baku adalah kata yang belum berterima secara resmi atau tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman buat ingatnya tuh gampang. Kalau baku itu pelafalannya susah gitu aja. Sedangkan kalau tidak baku itu gampang. Kayak penggunaan sehari-harinya tuh lebih enak dibanding baku. Itu secara ininya ya, secara mudah dipahamin ya atau simple. Nah, perbedaannya kalau si bahasa baku itu fungsinya itu untuk kalau di bahasa Indonesia secara umum ya, secara ini untuk pemersatu karena pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Kenapa disebut seperti ini? Karena biasanya bahasa baku itu penggunaannya
penggunaannya itu formal gitu kan, nggak seharusnya di beberapa dialog. Misal kita kalau ngobrol sama orang nggak mungkin baku ya, tapi maksudnya kita misal ada perkumpulan ketemu sama semua orang Indonesia, nggak mungkin kan kita pakai dialek yang tidak baku, takutnya mereka kurang ngerti. Tapi kalau misalnya pakai bahasa baku yang baik dan benar, maksudnya baku itu bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, mereka pasti akan paham gitu. Terus kekhasan, pemakaian bahasa baku dapat menjadi perbedaan dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Maksudnya di sini tuh kita jadi paham mana yang misalnya kita harus berbicara dengan yang beda umur atau lebih eh harus kita beradab itu seperti apa gitu. Pembawa kewibawaan biasanya bahasa yang baku juga posisinya menempatkan di tempat-tempat tertentu gitu. Biasanya dosen sama apa ngobrolnya pasti baku gitu. Orang penting sama apa pasti baku ngomongnya. Beda sama kita yang emang ngobrolnya kurang formal, enaknya nggak baku kayak gitu. Kerangka acuan bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Terus kalau kata tidak baku itu termasuk kata-kata yang campuran dialek bahasa Indonesia. Jadi ada campurannya bahasa daerah dan bahasa Indonesia gitu. Kata-kata serapan bahasa daerah yang belum diterima, kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam bahasa Indonesia tidak sebagai bahasa asing. Terakhir, kata-kata yang tidak menurut kaidah yang berlaku. Jadi maksudnya kata tidak baku ini digunakan kita secara sehari-hari, tapi maknanya itu tersampaikan di KBBI itu lebih di kata bakunya. Misal apotek, apotik gitu kan. Enaknya kan apotek di Bandung apotik kayak gitu. Secara formalnya kita penggunaannya kalau misalnya bahasa baku itu untuk surat gitu kan, untuk dalam pekerjaan, untuk bidang apa kayak gitu. Terus kalau misalnya di TWK SKD CPNS itu kenapa disoroti ya? Karena kita akan bekerja dalam bidang pemerintahan. Kita akan bekerja dalam sesuatu instansi yang formal gitu. Makanya kita harus menyoroti bahasa baku kita. Gitu, paham? Nah, ini ya bahasa baku dan tidak baku nih. Kalau yang ini foto ini kita dapat menganalisa penyebutan ambulan eh, sama ambulan sama aja. Cuman di sini kita lihat lagi bahasa baku dan tidak bakunya itu seperti apa. Analisis, analisa, antre, antri. Jadi kadang yang tidak baku tuh lebih enak pelafalannya dibanding baku itu ya simpelnya. Kayak capai, enaknya capek kan? Coba kalau misalnya ngobrolnya gini, hari ini aku capai sekali. Kan aneh ya, sedangkan kalau tidak baku penyampaiannya aku capek sekali hari ini lebih enak. Tapi kita lihat lagi bahasa bakunya digunakan untuk apa. Gitu. Ini ya, ada kata baku banyak. Pokoknya intinya kata baku itu yang pelafalannya itu sulit, kalau tidak baku itu penggunaan kata sehari-hari. Ini ada contoh soal, boleh? Mau langsung jawab? Udah ada yang jawab? Cabai. Kalau cabai tidak baku. Masa Kak Rizky nanti, Pak aku beli cabai 5 kilo. Jadi penggunaan kata tidak baku tuh cocoknya untuk di pasar, di tempat nongkrong. Tapi kalau bakunya tergantung ya pemakaian orangnya. Kalau misalnya di pasar ada kedinasan ya pakai bahasa baku kayak gitu. Paham ya? Jadi pelafalan yang sulit itu pasti tidak baku. Kalau yang tidak baku tuh penggunaan sehari-hari. Aisan sukanya cabai-cabean atau cabai-cabayan? Jadi yang ini jawabannya kumpulan kata yang semuanya baku adalah nyontek, risiko, paham, kayak gitu. Coba nyontek. Jawabannya itu B ya, betul ya. Risiko sama paham. Yang A itu kata tidak bakunya ya. Yang A ini kata tidak bakunya. Yang B itu kata bakunya, betul ya. Terus yang duanya, D. Bentar, contek.
ini jawabannya B ya, bukan mencontek. Mencontek masih tidak baku. Jadi jawabannya B. Berikut yang termasuk kata baku adalah khawatir. Jawabannya D. Betul. Oke, udah pada pinter. Alhamdulillah materinya udah sampaikan semua. Eh, Teman-teman yang udah gabung jangan lupa follow Hore Digital. Terus jangan lupa kepoin terus sosial medianya. Terus jangan lupa ya, ini lagi ada paket promo di Hore Digital. Fasilitasnya bener-bener mantap. Ada soal, kuis, terus ada Zoom Meet kayak gini yang pastinya akan rutin dilaksanakan. Nah, jadi hanya dengan 50.000 teman-teman bisa belajar sampai ke H-1 ujian SKD CPNS. Kontak personnya ada Kak Isan. Sebelumnya makasih ya. Maaf kalau misalnya ada salah atau kurangnya. Maaf kalau materinya agak gebut karena lumayan banyak penyampaiannya. Intinya untuk materi hari ini adalah banyak membaca, membiasakan bacaan yang panjang-panjang biar kalian itu pas ngisi soal atau tesnya enggak kaget dengan soal yang disuguhkan secara banyak teksnya. Kayak gitu. Makasih semua. Semoga nanti ada latihan lagi ya. Kaisan, Ya. boleh? Kaisan. Oke, terima kasih kepada Kain yang telah mengajar pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Oke, menjawab yang pertanyaan tadi kayak materi segala macam, materi hanya diberikan ke siswa paket Bimbel Premium ya, sama siswa paket berbayar. Nah, tadi udah dikasih tahu harganya 50.000 ya, yang lagi dibuka sekarang. Yang lagi berjalan hanya 50.000 bisa belajar sampai H-1 ujian SKD gitu. Terus nanti fasilitasnya ada latihan soal, ada kuis, sama ada Zoom gitu. Sama nanti ada materinya. Terus buat yang apa namanya tanya record segala macam, tenang aja setiap Zoom itu akan ada recordnya ya. Ada recordnya, nanti recordnya itu diupload ke channel YouTube-nya Warga Digital. Jadi buat yang datanya telat atau yang cuma bisa ikut di awal doang gitu. Nanti bisa ditonton aja, ditonton ulang recordnya di channel YouTube-nya Warga Digital. Jangan lupa subscribe dan follow IG-nya Warga Digital biar nggak ketinggalan info-info dari kegiatan dari Bimbel Warga Digital ya. Terus buat yang tanya jadwal Zoom segala macam, jadwal Zoom hanya diberikan ke siswa paket bimbel premium tadi ya yang berbayar gitu. Jadi info mengenai jadwal kegiatan Zoom sama latihan soal itu hanya diinfokan ke paket bimbel premium. Kalau yang grup umum itu hanya ya kalau ada kegiatan nanti akan diinfokan, tapi untuk jadwalnya ya diinfokan di paket bimbel premium gitu. Sama untuk materi dan request soal juga hanya diberikan ke siswa paket bimbel premium gitu. Nah, kalau untuk yang nanya zoomnya berapa kali yang di paket Bimbel Premium itu, zoomnya seminggu bisa 3 sampai 4 kali atau bahkan lebih kayak gitu. Nah, biasanya juga sama 3 sampai 4 kali bisa lebih gitu dalam 1 minggu ya. Gitu. Dan biasanya kalau zoom itu kita di weekend sama kegiatannya malam hari gitu. Cuma kadang bisa siang, bisa sore gitu. Cuma lebih seringnya di malam hari untuk weekdays dan juga di weekend ya. Kalau weekend biasanya kita siang sama sore gitu. Untuk latihan latsol kita ya di minggu-minggu awal ya, di Senin sampai Rabu atau sampai Kamis gitu. Jadi di share latihan soal dan juga latihan soalnya nanti di share-nya ke grup sih, ke grup-grup paket Bimbel Premium. Kalau untuk yang biasa paling ya nanti diinfokan aja kalau ada yang nge-share link soalnya gitu. Sama untuk materi latsol ya sesuai dengan requestan paket Bimbel Premium gitu. Jadi buat yang mau apa ya request materi, request request latsol kayak gitu itu bisa daftar ke Bimbel Premiumnya ya. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Jadi live zoom-nya 2 sampai 3 kali atau ya bisa 3 sampai 4 kali lah atau bahkan lebih gitu. Latihan soalnya juga sama. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi mengenai paket bimbelnya atau kegiatannya segala macam. Oke, kalau nggak ada mungkin Abang akhiri aja. Terima kasih buat yang telah bergabung pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kain dapat bermanfaat buat samanya dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD nanti ya. Udah pada tahu kan jadwal SKD-nya? SKD-nya nanti di bulan November. Dan kemungkinan untuk tryout nanti Abang dari Bimbel Hore Digital ngadain tryout di bulan Oktober ya. Jadi ada apa ya Hore Digital lagi ngadain tryoutnya di bulan Oktober. Jadi untuk yang
bulan September ini kita fokus, Agustus September ini kita fokus ke materi dan latihan soal. Nanti baru kemudian di bulan Oktober di Horia Digital ngadain tryout ya. Oke. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Oke, buat yang mau live bisa live ya.